Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena senantiasa memberikan kita kenikmatan berupa kesehatan. Sholawat serta salam tidak lupa kita junjungkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Yang pertama, kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah studi hadis, yaitu Ibu Debibik Nabilatul Fauziah LCMA. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alifah Rahma Putri dari kelas 1A MP. Saya akan menjelaskan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Sebelum kita ke materi utamanya, yaitu fungsi hadis terhadap Al-Quran, ada baiknya kita mengetahui apa itu hadis. Hadis, secara bahasa itu sesuatu yang baru, atau bisa juga diartikan sebagai berita, yaitu berita sesuatu yang diberitakan atau diperbincangkan oleh seseorang kepada orang lain. Sedangkan menurut istilah, hadis ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik dari perkataan, perbuatan, maupun ucapan. Nah, oleh sebab itu hadis terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama hadis qauliyah, yaitu sesuatu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua ada hadis fi'liyah, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Seperti contohnya saat sholat dan tata cara sholat, yaitu lalu ada cara menunaikan ibadah haji dan lain sebagainya. Yang ketiga ada hadis takririyah, yaitu sesuatu yang ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW oleh sahabat, namun Nabi tidak menjawabnya, atau Nabi diam tidak menjawabnya, tidak berkata iya juga tidak berkata tidak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kedudukan hadis. Dalam kedudukannya, hadis itu sebagai penjelas. Hadis terkadang memperluas hukum dalam Al-Quran atau menetapkan sendiri hukum di luar apa yang Allah tentukan dalam Al-Quran. Kedudukan hadis itu sebagai bayani atau menjalankan fungsi yang menjelaskan hukum Al-Quran. Selanjutnya, fungsi dari hadis. Fungsi dari hadis itu yang pertama ada menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, atau disebut juga hukum takkid dan takrir. Dalam bentuk ini hadis hanya mengulangi apa-apa yang disebut dalam Al-Quran. Contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 110 yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Lalu ayat itu dikuatkan oleh Nabi Muhammad SAW yang artinya Islam itu didirikan oleh 5 pondasi. Yang pertama, kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Lalu yang kedua ada memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dalam Al-Quran. Yang ketiga ada menjelaskan arti yang masih samar dalam Al-Quran.
Yang keempat ada merinci apa-apa yang dalam Al-Quran itu disebutkan secara garis besar. Yang kelima ada membatasi apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara umum. Yang keenam ada memperluas maksud dari sesuatu yang disebutkan dalam Al-Quran. Contohnya menjelaskan arti kata dalam Al-Quran. Umpama kata sholat yang masih samar artinya. Karena dapat saja sholat itu berarti doa atau bisa dipahami secara umum lainnya. Lalu yang terakhir, pembahasan utama kita yaitu hubungan hadis dengan Al-Quran. Apa fungsi hadis terhadap Al-Quran? Dalam kedudukannya sebagai bayani, maka hubungannya dengan Al-Quran adalah yang pertama, menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Quran atau yang hukum-hukum yang disebutkan dalam Al-Quran, atau disebut juga fungsi takkid dan takrir, sama seperti fungsi hadis tadi. Yang kedua, menjelaskan apa yang dimaksud dalam Al-Quran. Yang ketiga, menjelaskan arti yang sama dalam Al-Quran. Yang keempat, merinci apa-apa yang dalam Al-Quran itu secara garis besar. Disebutkan secara garis besar. Yang kelima, membatasi apa-apa yang ada dalam Al-Quran disebutkan secara umum. Yang keenam, memperluas maksud dari suatu yang tersebut dalam Al-Quran. Berarti hubungan hadis dengan Al-Quran itu sama seperti fungsi hadis. Oleh sebab itu, fungsi hadis terhadap Al-Quran itu diantaranya itu sebagai penjelas dari kalimat atau arti-arti dari Al-Quran yang masih samar, dan membatasi arti yang berarti itu secara umum. Maksudnya kayak artinya tuh luas, jadi oleh hadis ini dibatasi apa saja maksud dan makna dari ayat tersebut. Seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.